para tamu kakung putri ingkang dadi hormatan kajengan tengah-tengahing adicara sapunika pinanganten kakung samya nglaksanakaken adicara sinduran lajeng. Kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kawilujengan lan karahayon dumateng panjenengan sedaya para siswa siswi ingkang saleh salehah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu materi apa saja yang akan dipelajari di semester genap ini. Peta konsep materi kelas 12 semester genap yang saya susun. Sebelumnya, mari senantiasa terapkan dan taati protokol kesehatan, dan semoga corona atau coronavirus yang pandemi di Indonesia segera sirna. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan kepada kalian semua materi-materi yang akan dipelajari pada semester genap ini. Materi yang pertama atau bab yang pertama yaitu iman kepada kode dan qadar. Materi ini di dalam ajaran agama Islam disebut dengan ilmu akidah. Di dalam materi iman kepada qadar dan qadar atau kode dan qadar, yang pertama kali yang akan kita pelajari yaitu definisi. Yang kedua yaitu jenis-jenis takdir. Di sini nanti kita akan mempelajari macam-macam takdir atau kode dan qadar. Kemudian selepas jenis-jenis takdir yang akan kita pelajari selanjutnya, kejadian-kejadian di dunia ini, berikutnya landasan hukum terkait beriman kepada kode dan qadar. Setelah kita mempelajari landasan hukum, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengubah kode dan qadar. Di sini kita akan mempelajari apakah kode dan qadar bisa berubah dengan ikhtiar manusia. Selanjutnya yang kita akan pelajari ciri-ciri orang yang beriman kepada kode dan qadar. Setelah kita mempelajari ciri-ciri orang yang beriman kepada kode dan qadar, yang terakhir kita akan mencari hikmah dari kita beriman kepada kode dan qadar. Setelah terakhir dari materi yang kita pelajari dari iman kepada kode dan qadar, kita akan berganti materi yaitu bab yang kedua, meraih kasih sayang Allah dengan perilaku ihsan. Bila tadi akidah dan kemarin juga sudah mempelajari terkait Islam, yang terakhir yaitu ihsan, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Yang sekarang kita akan mempelajari apa itu ihsan, berperilaku ihsan atau baik. Yang pertama dari perilaku ihsan yang kita pelajari yaitu lafal Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian setelah kita tahu ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kita akan menganalisis secara bersama-sama
terkait perilaku berbuat baik yang berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang terakhir dari materi perilaku ihsan yaitu kita mencari hikmahnya secara bersama-sama, hikmah dari berbuat ihsan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Sesudahnya yang akan kita pelajari yaitu bab ketiga, membangun atau indahnya membangun mahligai rumah tangga yang disebut dengan pernikahan. Di sini kita akan mempelajari pernikahan, bukan hanya pernikahan dalam perspektif Islam, akan tapi kita nanti juga akan mempelajari pernikahan dalam perspektif budaya Jawa, agar Islam dan budaya Jawa itu bisa seiring dan seirama. Islam agamanya, budaya Jawa adalah budayanya. Meskipun kita mempelajari agama Islam, tapi kita tetap mempertahankan budaya Jawa kita, Islam dan budaya Jawa. Di sini kita akan mempelajari definisi pengertian dari pernikahan tersebut. Setelah itu kita akan mempelajari hukum dan tujuan dari pernikahan tersebut. Kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Kaping sekawan yang akan kita pelajari kewajiban dan hak suami istri. Yang kelima, orang yang haram dinikahi. Siapa saja yang haram dinikahi dan siapa saja yang boleh dinikahi kita pelajari di sini. Kemudian yang keenam, mempelajari terkait pernikahan yang tidak sah. Bagaimana pernikahan itu yang sah dan bagaimana pernikahan yang tidak sah. Nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian yang ketujuh, kita akan mengetahui atau mempelajari apa itu talak, apa itu iddah, dan apa itu rujuk. Dan bagaimana caranya rujuk kita pelajari di sini. Yang nomor 8 yaitu hukum pernikahan. Nomor 9 kita akan mempelajari undang-undang pernikahan. Dan yang terakhir yaitu hikmahnya dari pernikahan. Yang terakhir, bab terakhir yaitu menggapai berkah dengan mawaris. Yang pertama yang kita pelajari dari berkah mawaris yaitu definisi ilmu mawaris, hukum landasan dasar dari ilmu mawaris. Yang ketiga, sebab berhak dan tidak berhaknya mendapatkan mawaris, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Kemudian yang keempat, ahli waris. Di sini kan pelajari siapa saja ahli waris tersebut. Kemudian yang nomor 5, ketentuan bagian ahli waris. Di sini ketentuannya berapa saja akan kita pelajari, berapa persen di sini. Kemudian yang nomor 6, kita akan mempelajari kewajiban sebelum melaksanakan pembagian harta warisan. Yang nomor 7, kita akan mempelajari undang-undang mawaris. Yang nomor 8, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung warisan tersebut, tata caranya. Yang nomor 9, kita akan mempelajari hikmah manfaat dari pembagian mawaris. Cukup sekian, mari kita tutup dengan bacaan dalam bersama alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.